Penanda, betul. Petunjuk. Arah jalan gitu ya. Arah sesuatu hal yang mungkin bisa baik, bisa jelek, dan sebagainya, begitu kan? Iya. Maka ketika kita melakukan penilaian, ya dimulai dengan perencanaan. Disebutnya perencanaan penilaian. Tahu dari mana Bu bikin perencanaan penilaian? Saya contoh, Bapak dan Ibu udah lama jadi guru? Halo, udah lama jadi guru? Berapa tahun Bapak dan Ibu? 20 tahun ada? Iya, 10 tahun ada? Kalau gitu saya tanya nih. Ada nggak yang kalau mau ulangan harian teh ujuk-ujuk ulangan hariannya? Ada. Nah, ujuk-ujuk nggak direncanakan? Ada, ya benar kan, ujuk-ujuk ulangan harian nggak direncanakan? Ada. Katanya kenapa nggak direncanakan? Udah di luar kepala. Mending Bu kalau ada di RPP, mending kan begitu ya. Nah, ketika tahu ada di RPP, belum tentu RPP-nya dibaca tuh. Ya. Udah ada di luar kepala. Kemudian mau ulangannya pakai apa? Tertulis. Udah ada soalnya dibuat? Enggak, di luar kepala, ujuk-ujuk. Pengalaman kok sama dengan saya. Jadi kan saya adalah guru sebelumnya. Jadi kadang-kadang ulangan juga baru sampai kelas. Oh inget ya hari ini mau ulangan, jadi ujuk-ujukin. Betul atau salah? Salah atau betul? Berarti kita nggak punya perencanaan. Kan begitu ya? Nah, sekarang supaya semuanya bagus, kita mulai dengan perencanaan. Karena katanya tadi dengan Bu siapa Bu? Bu Elit. Ada Bu RPP-nya, penilaian itu ada di RPP kan gitu. RPP kan masih rencana kan? Kalau gitu penilaiannya juga masih rencana kan? Dilakukan enggak? Tergantung gitu. Kebanyakan sih ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba ada di luar kepala. Kan gitu. Nah, kalau begitu sekarang menurut aturannya salah yang kita lakukan. Kan memang teorinya salah ya. Nah, karena bisa jadi karena ujuk-ujuk apa yang kita ukur belum tentu tepat. Bisa jadi alat ukurnya salah. Bisa jadi tuntutan indikatornya tidak tercapai. Bisa terlalu rendah dari kompetensi dasar atau bisa terlalu tinggi. Padahal kita punya tuntutan yang standar kurikulum. Sehingga Bapak dan Ibu kalau senangnya biar gurunya dibilang pinter di sekolah gitu, bercanda. Jadi soalnya pasti yang susah untuk anak kelas 6. Jadi anak kelas 6 susah banget dari ujian dengan Bapak kan gitu ya. Padahal bisa jadi yang kita berikan alat ukurnya atau cara kita melakukan pengukurannya salah, tidak sesuai dengan tuntutan guru. Begitu ya. Maka Bapak dan Ibu halo. Hai. Kita perlu membuat perencanaan yang kita sebut perencanaan RPP dulu. Ya, kita buat RPP. Supaya Bapak dan Ibu bisa membuat RPP, perlu apa dulu sih kalau di pembelajaran tematik MI? Perlu silabus. Katanya Bapak, semua sepakat silabus? Halo, mana yang katanya supaya kita tahu bisa membuat RPP, kita bisa lihat dari silabus. Mana yang jawabnya silabus? Saya mau tahu berapa orang yang jawabnya silabus? Ayo tunjuk tangan mana yang silabus? Coba dihitung ada berapa nih? Yakin dengan silabus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yang 22, 30 ya? Yang 8-nya dari mana? Lihat kurikulumnya yang mana Bu? 2011 ada di mana Bu? Ini kan kita muter dulu, benar. Yang jawab kurikulum mana kurikulum? 1, baru 1 orang, masih ada 7 yang belum. 7 kurikulum betul
Cuman kurikulumnya dari mana, Bu? Dari silabus. Muter agak, Bu. Kurikulum dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Promes sama yang buat, Ibu. Bikin promes yang buat siapa? Nah, kalau gitu Ibu tahu ini harus begini, ini harus begini dari mana? Silabus, udah gitu? Ya, yang banyak dulu kalau gitu jam 22 tadi ya, saya itu. Silabus. Saya tanya, silabus siapa yang buat, Bapak dan Ibu? Pemerintah. Halo. Hai. Kali pikir ya, silabus siapa yang buat? Tim dari. Oke, sama sudah ya, saya bantulah. Betul, Bapak dan Ibu boleh melihat tadi ya. Apa namanya, Pak? Silabus untuk melihat apa tadi pertanyaan saya? Bagaimana kita menyusun RPP? Betul. RPP dikembangkan mulai dari silabus. Tapi pertanyaan saya, siapa yang membuat atau siapa yang mengembangkan silabus itu? Guru yang mana, Bapak dan Ibu yang mengembangkan? Atau ada guru lain? Guru yang mengajar, betul. Bapak dan Ibu bikin silabus sendiri. Iya, sedangkan saya juga mengembangkan silabus. Bapak dan Ibu silabus, yang buat siapa? Oke, nah kita jawabnya pemerintah. Ya, sebentar, pemerintah. Jadi awalnya kenapa sih MI itu atau di SD ada pembelajarannya sebagai pembelajaran tematik? Ya. Kalau yang kurikulum lama tematik itu dulu hanya untuk kelas 1 sampai kelas 3. Yang kelas 4 dan kelas 6 iya, sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu tahu di guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngajarnya ini. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 ngajarnya ini. Lihat di mana? Kan gitu ya? Kan harus kita lihat. Bapak dan Ibu tahunya di kurikulum. Kurikulumnya yang mana coba? Adanya buku guru, buku siswa. Oke. Saya boleh kan? Oke. Saya bantu. Jadi karena Bapak dan Ibu, karena kemampuan mungkin ya dalam tanda petik ya, kemampuan guru di pendidikan dasar dari hasil evaluasi kurikulum sebelumnya sulit untuk mengembangkan silabus secara pribadi. Jadi sebetulnya silabus harus dikembangkan secara pribadi dalam kelompok kerja guru, gitu ya, dalam kelompok KKG. Karena ini menjadi tugas dari satuan pendidikan yang menjamin setiap sekolah punya silabus. Jadi seksi kurikulum tuh kalau di MI ada seksi kurikulum. Ada. Itu yang bertanggung jawab bagaimana sekolah punya silabus. Gitu ya. Nah, dengan cara apa silabus? Ada guru-guru mata pelajaran, guru-guru kelas di MI berkumpul untuk bisa mengembangkan silabus, ya. Jadi silabus dikembangkan oleh guru-guru. Nah, karena hasil penelitian kemampuannya terbatas, maka di MI akhirnya Bapak dan Ibu sudah punya silabus jadi. Betul? Siapa yang buat kalau gitu? Tim pengembang kurikulum yang ditunjuk oleh pemerintah, begitulah. Jadi kalau ditanya ya, jadi silabus siapa yang buat? Tim pengembang kurikulum yang sudah ditunjuk pemerintah. Nah, kalau begitu boleh lihat silabus? Boleh. Kalau begitu silabus nanti oleh pemerintah dijabarkan lagi dalam apa? Tadi Bu Ola jawab.
ada buku guru, buku siswa. Gitu ya. Saran saya, gunakan buku guru, buku siswa dari Kemendikbud atau Kementerian Agama. Jangan dari penerbit yang lain dahulu. Gitu ya. Karena kalau dari penerbit yang lain bisa jadi tuntutan kompetensi dasar agak lebih tinggi atau bisa jadi agak lebih luas, terlalu luas gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu manfaatkan buku guru dengan buku siswa dan terakhir silabus. Kayak gitu ya? Sudah. Sehingga seharusnya gitu ya. Dulu di kurikulum yang lama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tematik itu ada tema. Jadi kalau ada tematik pasti ada tema. Betul? Siapa yang buat tema yang dulu pernah ngajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 kurikulum lama? Siapa yang pernah ngajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 kurikulum lama? Bola? Temanya dari siapa Bu zaman waktu dulu? Kurikulum lama. Udah ada Bu. Udah jadi. Udah ada dari mana nih? Pengembang. Tapi disesuaikan dengan kearifan lokal. Yang dulu juga begitu. Jadi dikembangkan oleh tim pengembang. Kita sudah dicek belum sekolah kita dengan sekolah lain sama? Beda. Kondisinya beda tapi Temanya sama. Temanya sama, subtemanya sama. Nggak ada subtema, iya, tapi temanya sama. Iya, kalau sekarang temanya sama tiap sekolah, subtemanya sama, pembelajarannya 1, 2, 3 sampai 6 sama. Yang membedakan apa? Indikator cara nyampe. Indikatornya beda. Yang harus sama. Yang membedakan apa? Halo. Bahasanya. Loh, kompetensi inti beda. Langkah-langkahnya. Bahasanya. Cara mengajar karena kita tiap guru punya perbedaan karakteristik. Sama kondisi sekolah yang membedakan. Jadi kondisi sekolah lihat dari mana? Sarana, prasarana, adidik, karakter anak gitu ya. Kemudian contoh-contoh yang harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Lingkungan, pemanfaatan lingkungan. Contoh gitu kan? Iya. Kalau kita misalkan lihat, misalkan contoh yang paling gampang ya. Misalkan alat transportasi darat misalkan. Kalau orang Bandung tahu nggak kereta? Tahu. Bisa ngerti kebayang kereta itu seperti apa? Iya. Tapi anak sekarang tahu nggak delman? Tidak. Jarang dilihat. Sesuai dengan Iya kan daerah. gitu ya? Benar? Nggak tahu delman. Bisa jadi anak sekarang di sini juga nggak ada kali ya? Bentuknya delman atau apa sih delman? Ya, nggak ada. Tapi suka ada di buku muncul. Iya kan gitu ya? Jadi sebagai apa kalau muncul di buku? Pengetahuan baru buat mereka. Jadi cuma mereka lihatnya di gambar, tidak dalam kehidupan nyata. Jadi bahas ketika transportasi darat jangan langsung ujuk-ujuk delman. Itu maksud saya. Karena mereka tidak melihat sejarahnya. Tapi beda kalau di sekolahan kita memang anak-anak berangkat ke sekolahnya pakai delman, jangan cerita kereta karena memang di daerah kita nggak punya rel kereta kan gitu. Tapi nanti kita berikan pengetahuan tambahan. Itu bedanya. Nah kan gitu ya. Sehingga mau nggak mau, alhamdulillah kalau guru-guru MI tema sudah dikasih, kan gitu. Silabusnya ada, kan gitu. Pemetaan ada nggak? Ada. Jaringan temanya ada nggak? Ada. Ada di mana? Buku Guru. guru. Kalau di silabus ada jaringan tema nggak? Jaringan Temanya tematik. ada nggak? Ada. Di buku Adik-adik cetak adanya. ada. Oke. Kan gitu ya. Oke. Pemetaannya berarti ada di buku Guru. Kalau begitu ketika Bapak dan Ibu tugas, tadi tugas mengerjakan ini, tugas namanya pemetaan kan? Ada nggak contohnya di buku guru? Ada. Nggak usah pusing-pusing kan, tinggal nyalin. Oke, ngetik ulang maksudnya, nyalin, ketik ulang. Ada apa saja di buku guru? Coba yang bawa buku gurunya di pemetaan.
Lihat. Ada pemetaan KD. Pemetaan KD fungsinya untuk apa? Membilang ini. Untuk mengetahui kompetensi dasar apa saja yang terdapat dalam satu subtema tersebut. Terus dari kompetensi KD kemudian dijabarkan jadi apa? Indikator. Kompetensi pengembangan. Mata kaget terus. Iya. Tinggal nyalin. Nah, tugasnya dari Bu Emma tuh tinggal nyalin sebenarnya kalau Bapak dan Ibu punya buku kan sudah lagi. Mana yang bawa buku guru yang sesuai dengan tugasnya. Coba bola. Ya sengaja. Tapi kan ini kalau di tema 5 yang lain Ini banyak Pak coba. perjuangan para pahlawan. Pemetaan kompetensi dasar kan itu ya? Iya. Sudah. Pemetaan kompetensi dasar. Oke, saya masukkan ke sini. Halo. Supaya Bapak dan Ibu tinggal nyalin aja. Ya, ini kan perencanaan penilaian 1 semester. Tuh diminta 1 semester kan? Iya. Tulis aja ini pemetaan 1 semester. Kita lihat pada tema. Halo. Tema berapa yang Bapak dan Ibu pilih? Tambahkan judulnya di atas. Kan gitu. Iya. Karena tadi kan kita bagi-bagi ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu langsung menulis dalam satu tema, nanti ada bagian garis yang di sebelah sini per subtema. Tapi karena kita sudah dibagi tema, maka tuliskan aja judul tambahan di atas tema. Ya. Habis itu pisahkan lagi subtema. Gitu kan? Iya. Kemudian pisahkan lagi? Nggak usah? Sudah. Ya udah. Subtema. Karena buku guru itu ada di subtema. Oke? Yang kurang dari sini apa yang belum? Indikator belum. Satu lagi yang belum. Jangan indikator dulu. Materi kan nggak butuh di sini. Muatan pelajaran. Mata pelajaran. Oh iya. Ibu bikinnya gimana tuh tugasnya? Di atas. KD. Jadi masing-masing dong ya. Boleh. Atau di samping boleh tuh. Di samping sebelum KD. Di bawah subtema. Nomor ada nomor. Nambah kolom. Oh, nambah kolom. Boleh tambah kolom. Jadi tergantung Bapak dan Ibu maunya. Iya. Enaknya di mana? Di atas KD. Kalau di atas KD, di atasnya aja. jadi cuma tidak dalam kolom. Jadi nanti Bapak dan Ibu buatnya permuatan pelajaran. Permapel. Ya? Tapi kalau muatan pelajarannya ada di kolom ditambahkan sebelah kiri, kita buatnya per subtema. Ya, terserah mau dikembalikan kepada Bapak dan Ibu mau yang mana. Gitu? Oke, sampai sini paham? Halo. Jadi tugas yang Bapak dan Ibu kerjakan tinggal cek teh buku guru sesuai tugas. Sepakat? Sepakat untuk perbaikannya dulu ya. Sepakat? Halo. Sepakat? Sekarang mau apa yang enaknya? Permapel tinggal tambahkan kolom dari yang kemarin dibuat atau mau taruh di atas? Kalau permapel. Kalau di Mapelnya tinggal taruh di atas. tangan di luar itu dari keterangan gitu. Oh, di keterangan. Oh, tambah keterangan. Ya. Ya. Barangkali gitu misalnya. Boleh di keterangan. Oke, ya, Nomor mau aja keterangan lah, tambah saja nomor. boleh di keterangan sampingnya boleh tambah keterangan. Boleh. Tapi ketika tambahan keterangan, tolong Bapak dan Ibu jangan mencar. Jadi kalau udah kelompoknya bahasa Indonesia dulu selesaikan, gitu ya. Ya, tetap aja permapel begitu. Makanya saya bilang, jadi cuman kolomnya itu saya di keterangan Gitu. sebelah kanan. Iya. Kalau saya kan lebih enak melihatnya ada di sebelah Kiri. kiri sebelum
kompetensi dasar, gitu ya. Iya. Oh, kolom Nah, lagi. kolom permapel. Nah, pertanyaan saya, halo, ibu di sekolah. Ini kita diskusi dulu, curhat. Apa sih kesulitan ketika melakukan penilaian? Curhat. Ya pemetaan ini. Sebentar. Kalau dalam semester itu kan munculnya tema, ternyata di pelaporan tuh mapel. Penilaiannya Bu. Tuh, kan kita sudah bikin tabel perencanaan mapel. Kan namanya rencana. Bapak dan Ibu tahu nggak mapel bahasa Indonesia apa saja yang mau diujikan? Kemudian mapel, ini kan subtemanya sama. Mapel, matematika jangan udah nggak jadi ya, pisah ya. Bahasa Indonesia apalagi? KKN. Matematika pisah untuk yang kelas 4. KKN. PE ya, pokoknya ada masukkan. Udah tahu per subtema ada pelajaran matematikanya? Jadi kalau diujikan per tema, kan kita sudah punya tabel perencanaan. Tahu nggak mana yang nilai bahasa Indonesia matematika dan Tahu Bu, jadi dalam satu lembar itu kan mata pelajarannya tahu. Cuma menggabungkan. Nah, jadi Perlu waktu. bukan perlu waktu, memang perlu Bukan, waktu. maksudnya menggabungkan tema 1, 2, 3, 4 Bu. Iya. Kan misalkan di tema 1 ada bahasa, PKN dan lain sebagainya. Nah di tema 2 juga sama seperti itu. Nah, itulah makanya kita melakukan yang namanya pemetaan penilaian. Jadi di subtema 1 ada, di subtema 2 ada, di subtema 3 ada. KD-nya sama. Tapi apakah indikatornya sama? Halo, belum dicek. Indikatornya sama. Indikatornya akan beda. Masa kita ngajar indikator itu saja, nggak ada kenaikan. Jadi Bapak dan Ibu ingat, ya, ketika mengembangkan nanti permapel, kita akan dapat beberapa indikator dari sebuah kompetensi dasar. Nah, itu beda-beda indikator, kompetensinya sama. Coba nanti dilihat di subtema ini kompetensi dasarnya sama, 3.1. Di subtema berikutnya juga sama 3.1. Tapi indikatornya sama. Nah, gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan namanya pemetaan. Siap? Paham? Nah, berarti tugas Bapak dan Ibu tinggal betulkan. Lihat aja yang udah ada di pemetaan buku guru ya. Tinggal pindahkan ke tugas kita tadi yang dikerjakan sama Bu Emma, nanti dikirim. Kemudian mata pelajaran terserah mau tulis di atas, gitu ya. Berarti kalau di atas nanti Bapak dan Ibu bikin tabel ini per mata pelajaran, tapi kalau mapelnya ditulis di samping per subtema. Mana yang Bapak dan Ibu pilih saya bebas. Berarti lebih dari 3 subtema bikinnya berarti ya. Iya, kalau satu tema ada 3 subtema berarti 3. Gitu ya. Kalau mata kuliahnya digabung ya. Iya. Tapi kalau misah-misah jadi banyak lembar. Banyak lembarannya berarti ya. Oke, terserah mau yang mana, paham? Mangga. Sampai sini sudah paham? Halo. Ya. Belum. Kalau Bapak Ibu bilangnya program evaluasinya itu maksudnya seperti apa? Coba saya Ya membuat soal sih, jadi iya program nanti akan evaluasi soal-soal apa. Gini, ya saya jadi evaluasi. Namanya saja program, halo. Ya Bapak dan Ibu ya. Program evaluasi kan begitu ya. Namanya setiap yang ada istilahnya program itu selalu dimulai dengan perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, yang kita sebut monitoring dan evaluasi. Jadi nyaman. Jadi program evaluasi yang Ibu buat ya boleh langsung dimasukkan dalam perencanaan penilaian. Nanti pelaksanaannya kita lihat ada ulangan harian dan sebagainya.
evaluasi bagaimana hasil ulangan harian, bagaimana nilai tengah semester, bagaimana nilai akhir semester. Hasil evaluasinya apa? Kemampuan anaknya bagaimana, kemudian kemampuan kita ngajar bagaimana. Sama ya? Kan ada proses perencanaan performa dan sebagainya. Oke, sampai sini paham? Beda format karena kita program evaluasi. Ini kali kan penilaian untuk peserta didik. Kalau program evaluasi itu untuk seluruh kegiatan pembelajaran. Ya? Beda. Jadi program itu semua kegiatan pembelajaran. Oke, udah nempel. Halo. Oke. Sampai sini yang betul udah paham dulu. Pak Ibu tinggal pindahkan, cari buku gurunya. Kan ada tulisan pemetaan kompetensi. Sudah. Jadi ambil tulisan pelajarannya, mata pelajarannya. Terus ambil kompetensinya. Tulis di atas tadi keterangan tema, subtema. Sudah? KD-KD-nya masing-masing ada? KD-nya gabungkan antara KD pengetahuan dengan KD keterampilan. Jangan dipisah-pisah. Jadi jangan pengetahuan semua dulu, nanti baru di bawahnya keterampilan. Tidak. Halo. Hai. Saya ingin Bapak dan Ibu menulisnya langsung. Kalau 3.1 temannya 4.1 misalkan di bahasa Indonesia. Di PKN-nya 3.5 pasangannya 4.5. Kan di buku guru gitu kan? Iya. Berpasangan. Guru tinggal pencet keserahkan. Gitu? Sudah paham? Halo. Nah, udah mulai. Kalau begitu apa yang sekarang belum diisi? Oke, halo. Teknik, Yang belum apanya? teknik dan waktu. Jangan dulu itu indikatornya udah belum. Sudah. Halo. Iya. Halo. Indikatornya belum. Iya. Iya. Oke, berarti tema 1 misalkan ya. Subtema 1 di pelajaran bahasa Indonesianya misalkan ini hasil kita 3.1 dengan 4.1. Gitu ya? Di subtema 2 misalkan masih sama 3.1 4.1. Indikatornya sama enggak? Tidak. Maka kalau indikatornya tidak sama dan selalu kelanjutan dari sebelumnya, dari subtema sebelumnya, kalau di subtema sebelumnya ada 3.1.1 terusnya 3.1.2 3.1.3, maka di subtema kedua jadi berapa urutannya? 4. 4-nya udah digabung sekalian kan di atas. Jadi pada subtema berikutnya 3.1.4 kan gitu. Nyambung ya. Nyambung. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan penilaian bisa membedakan, oh ini teh mana yang masuk ke sini, mana yang masuk ke sini. Nah, oke, sampai sini sudah paham? Halo. Hai. Halo, dah. Nah, saya tahu jadi Ibu bukunya tema, belajarnya secara tema, nilainya tapi secara mata pelajaran di akhir kan? Ya. Kalau begitu Ibu apakah nilai anak di akhir pelajaran saja, di penilaian akhir semester? Enggak. Berarti di setiap ulangan harian suka melakukan? Halo. Ada penilaian harian dalam bentuk penilaian tertulis? Bikin soalnya per tema? Masih jadi bisa sendiri. Tuh, kan Mbak Ibu bisa sendiri, nggak mau dipisah-pisahkan boleh. Hari ini bahasa Indonesia dulu, besok masuk. Nah, kalau begitu Ibu udah bisa nggak punya nilai per mata pelajaran? Ya udah, kenapa harus susah? Ya cuma, jadi kata terakhir emang soalnya dari mana sih yang terakhir? Ya, kalau di soalnya dikirim dari KKG, maka kuatkan KKG kita kalau ada penilaian akhir, kan ya? Yang buat soal itu harus memberikan apa namanya rincian atau kisi-kisi mana yang masuk di dalam Klarifikasi, Bu.
waktu saya masih jadi sekretaris KKG, setiap madrasah sudah dikasih kisi-kisi sebendel dan setiap kisi-kisi ada muatannya. Soal nomor 1 sampai 5 PKN sudah ada Bu. Sudah ada. Bagikan ke setiap madrasah. Tapi nggak diperhatiin sama guru-guru yang bersama. Maksudnya sih pengennya per lembar soal satu pelajaran, pengennya seperti itu. Ya jangan nanti membingungkan lagi. Tapi itulah pekerjaan Bapak dan Ibu. Tapi kan sebetulnya udah dipisah-pisahkan. Inginnya yang enak ya di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi enak langsung. Tapi maunya begitu. Jadi nggak masalah ya. Ya, kata yang nyusun juga sebenarnya udah dipisah-pisahkan per mata pelajaran. Memang kelihatan soalnya gabung ya semua. Nggak masalah. Berarti ketika Ibu dan Bapak dapat soal sambil nunggu anak ngerjakan soalnya, lihat dilingkar-lingkarin mana yang bahasa Indonesia kan, atau langsung melihat kisi yang sudah disiapkan. Jadi sudah akan siap mana sih yang akan dapat nilai sih, gitu ya? Ya, kalau jadi udah nggak masalah ya. Oke, halo. Jadi dari kolom ini Bapak dan Ibu tinggal mengembangkan indikator. Jadi caranya pemetaan yang ada di buku guru pindahkan KD-KD-nya sesuai muatan pelajaran. Kemudian kita kembangkan indikator. Bagaimana Bu cara mengembangkan indikator? Dari kegiatan. Dari kegiatan apa lagi? Dari KD. Yang diinginkan dari KD. Ya. Ada yang melihat dari KD. Apalagi ada yang melihat dari kegiatan pembelajaran, ada yang melihat dari mana? Oke, coba ini benar. Ada yang menyatakan Ibu coba lihat dari tujuan pembelajaran. Oke. Bapak dan Ibu, apa sih beda tujuan pembelajaran dengan indikator? Oke, tujuan itu ada proses, kemudian ada hasil. Halo. Tujuan ada proses itu nanti di pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajaran kita mau gimana? Itu yang kita sebut dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada hasil, kan gitu ya. Kalau indikator itu menyatakan hasil. Maka dulu Ibu nulis indikator kok sama ya dengan tujuan pembelajaran? Karena apa? Tujuan harus kelihatan. Iya, karena di dalam tujuan juga menyatakan hasil. Dan hasil itu adalah indikator. Maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan tujuan pembelajaran sebagai indikator. Gitu. Oke, gampang? Ada tujuan pembelajaran di buku gurunya? Ya, udah tinggal mindah-mindahkan. Jadi kita bisa bersihkan tuh, betulkan lagi hasil kerjanya. Nah, gitu. Nah, sudah bisa? Bisa? Ya. Ya, nanya apa? Oh iya, jadi kalau namanya tujuan kan ada proses. Dengan melakukan percobaan, misalkan siswa dapat, nah kita yang udah melakukan percobaan dan siswa dapatnya nggak usah bagian. Nah, halo, indikator, halo, ditunjukkan dengan kata kerja operasional. Kata kerja operasional biasanya dimulai dari awalan gitu ya. Kata kerja namanya. Bapak dan Ibu tinggal cari mana kata kerjanya, itu masukkan sebagai indikator. Siap? Sudah? Paham? Iya. Coba yang buka buku guru, contoh tujuan pembelajarannya apa? Coba sebutkan. Tujuan pembelajaran. Coba ada punya tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab
Ya. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaannya pertanyaan apa? Tentang teks tersebut. Iya, teksnya tentang apa? Jelasin dulu. Teks. Iya, teks Raja Purnawarman, karena bisa jadi KD-nya sama, tapi pertemuan berikutnya teksnya bukan Raja Purnawarman. Kita bisa tetap masukkan ke indikator kedua, tapi ganti teksnya. Ya, gitu paham? Jadi akan terlihat perbedaan kita ketika melakukan pembelajaran. Nanti secara keseluruhan anak sudah bisa menyimpulkan teks itu seperti apa sih, walaupun contohnya berbeda. Beda. Gitu ya? Oke, udah mulai paham? Ada nyontoh baca? Kalau tujuannya seperti ini, dengan mengamati dengan rumah dan teks bacaan siswa dapat meningkatkan Terbaru. berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Ya, kata kerjanya mulai dari mana? Mo. Menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis. Bisa nggak? Iya, bisa dengan geografis. Tapi kalau ya kan teman geografis itu yang geografisnya jadi tambahkan, boleh dipisah-pisah tuh. Nah, nanti karena ada bisa jadi pada pertemuan kedua masih soal yang sama. Bedanya apa? Harus kita coba lihat dari yang pertama dan kedua. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah dapat satu, kita lihat di berikutnya apa perbedaannya. Nanti Bapak dan Ibu tuliskan perbedaannya, itu bisa kita rinci indikator. Gitu ya. Nah, jadi kalau cuma baca satu belum tentu bisa lihat perbedaannya, tapi kalau ada banyak kejadiannya sama, maka kita akan dapat perbedaan. Tulis aja semua, rinci. Halo. Halo. Sehingga, halo. Teori mengatakan setiap satu KD itu apa sih KD? Kompetensi dasar. Berapa indikatornya? Boleh lebih. Enggak boleh satu, tapi apa maksudnya? Lebih dari Ya, lebih dari 2 gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu satu KD nulis indikatornya cuma 1, 3.1, pertemuan berikutnya 3.1, di subtema berikutnya juga 3.1, dari KD itu 3. kurang mengembang. Berarti ada yang salah. Indikatornya belum bisa mengukur apa yang diinginkan, kompetensi dasar. Ya gitu ya? Iya. Nah, ini diurutkan. Oke, halo. Hai. Halo, halo, hai. Pertanyaan saya, di buku guru ada nggak sih indikatornya? Ada. Yang buku guru ada nggak yang ada masih ada indikatornya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, buku terbitan tahun berapa, edisi tahun berapa? Revisi ya. Oke. Jadi guru-guru itu sudah dianggap pintar di edisi revisi. Diminta untuk membuat indikatornya sendiri sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Gitu ya? Ya, kalau contoh tadi kan tentang Raja Purnawarman, gitu ya. Raja Purnawarman itu kisah di Jawa Barat atau kisah Jawa Timur atau kisah seluruh nasional? Nasional. Tapi bisa jadi kan lebih terkenal di daerah mana tuh Purnawarman? Bandung kan ada jalan Purnawarman, gitu ya. Jadi kalau orang Bandung jelaskan Purnawarman tuh lebih enak dibanding orang Palembang atau Papua, kan gitu Bu, maksud saya. Halo. Karena kurikulum kita berlaku nasional, maksudnya gitu ya. Jadi kalau bicara teks Purnawarman di Bandung itu benar-benar konteks tua, karena ada jalan nama Jalan Purnawarman. Mungkin di Cirebon ada Jalan Purnawarman, nggak ada. Nah, kan gitu ya. Nah, di Papua ada nggak Jalan Purnawarman? Bisa jadi nggak? Kalau begitu bisa nggak diganti teksnya bukan Purnawarman? Bisa, karena tujuannya bukan dari kisah Purnawarman yang nanti ditanya,
Tapi apa sih isi paragrafnya? Iya. Gagasan utama, begitu kan Ibu ya? Iya. Gagasan utama, gagasan penunjang, isi inti darinya, mungkin muatan moralnya dan sebagainya. Gitu Bu. Membuat Ya. pertanyaan. Nah, itu yang dimaksud dengan kontekstual sesuai dengan kondisi. Maka pengembangannya bebas Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing, tapi intinya sama. Itu ya, anak bisa memahami teksnya tadi. Gitu kan? Dan mulai kebuka. Pintunya sudah terbuka sedikit-sedikit. Iya, mudah-mudahan. Ya, Sudah, udah. Mbak. Ya, guys, ya. Nah, mulai. Jadi tinggal gampang, tinggal salin dari buku guru, pemetaannya sudah ada, masukkan muatan pembelajaran, KD-nya sudah ada, tinggal buat indikator. Satu KD harus berapa indikatornya? Lebih dari 2. Lebih dari 2 lah, minimal 2 ya. Hah? Itu teori Bu. Iya, teori itu lebih dari 2 malah ada mengatakan. Jadi indikator itu kalau KD maka indikatornya lebih dari. Lihat dari sini semua. Tapi mungkin Ibu, saya cuma dapat 1 indikatornya di subtema 1. Nanti di subtema 2 ada indikator lagi yang lain. Di subtema 3 ada indikator yang lain. Maka pada tema itu ada berapa indikator? 3 dari mata pelajaran yang sama. Nggak masuk, nggak benar kan? Ya. Jadi dalam 1 KD ada 3 indikator untuk tema yang luas. Gitu. Nah, itu maksudnya akan terlihat. Jadi indikatornya nanti dari tema udah dikumpul, subtema dikumpulkan jadi tema, indikatornya cuma 1. Nggak mungkin. Gitu maksudnya. Ya, paham? Jadi nggak mungkin dalam 1 tema dari 1 KD hanya ada 1 indikator. Itu aja yang dulu Bapak dan jadi patokan. Siap? Siap. Halo. Hai. Oke. Terus di kotak yang Bapak dan Ibu mungkin agak sedikit berbeda dari saya. Iya. Apa yang adanya di kotak Bapak dan Ibu yang diminta sama Bu Emma? Adanya KD, indikator, teknik, nggak ada instrumen. Ada waktu? Ada. Oke. Udah baca belum buku panduannya? Belum, Bu. Jadi halo. Bapak dan Ibu sudah jadi guru MI berapa lama? 20 tahun. Angkat Bapak. Mau ke siapa Pak? Mangga. Dikenalkan Bu. Oh siap Bapak. Siap. Oke, Pak Kepala. Oke, Bu udah berapa lama jadi guru? Malu nyebutnya. Malu. Panduan penilaiannya baru tahu sekarang nih ya? Ya benar? Lupa, Bu. Lupa. Sumpah baru tahu sekarang atau sebenarnya udah tahu lama? Lupa. Ada yang lupa, ya ada yang tahu sekarang. Ada yang sudah, yang udah tahu, yang udah tahu lama lah. Berapa orang? Bu Ola doang, nggak usah ragu-ragu. Udah tahu kan Bu, tapi bacanya Yang apa-apa, yang penting ada panduan penilaian. Siapa yang udah tahu? Walaupun nggak dibaca, Ada. tapi nggak ada yang berani nunjuk. Jangan lupa. Bu, Ibu mohon maaf, bantu saya karena saya lagi penelitian Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya penelitiannya di tematik ini. Seperti Iya, seperti itu. Jadi saya udah tahu. Sebenarnya saya sudah punya hipotesis begitu teh. Hipotesis yang udah ada di saya, tinggal ngebuktikan. Maka memang terbukti apa yang ada di hipotesis kepala saya. Karena kemarin saya habis PJJ tematik PJJ tutornya saya. Sekarang saya ngajar tematik. Jadi saya sudah punya hipotesis terhadap beginilah maksudnya ya, bukan kemampuan. Jadi kenapa mungkin bagaimana kita mengembangkan pembelajaran tematik yang lebih menarik lagi begitu ya. Kelemahannya harus kita cari jalan solusinya. Ini salah satu kegiatan ini untuk kita memecahkan kelemahan yang ada di kita. Masa udah kurikulumnya dari 2013 hampir mau 7 tahun. Sampai 2020 udah 7 tahun, masa gini-gini aja, nggak ada bedanya kan gitu maksudnya ya? Iya. Jadi ada panduannya, tapi nggak dibaca.
ini pentingnya yang kita sebut dengan kegiatan KKG. Ada ya bola KKG-nya? Ada, tapi udah Pasif. Oh, belum ada ganti. Oh, jadi nanti coba tolong dihidupkan lagi siapa yang siap ya. Nah, banyak kegiatan yang bisa dibuat. Salah satunya mengkaji panduan penilaian, mengkaji panduan RPP tematik, mengkaji gitu Bu. Jadi tiap pertemuan bukan ngerumpi, tapi ada yang kita mau kaji. Sebelum dikaji ya peserta harus baca dulu kan gitu. Bedah buku dan sebagainya. Jadi pengetahuan kita makin berkembang. Gitu ya. Jadi sudah dapat ada mata pelajaran, kemudian ada KD di pemetaan, IPK-nya, IPK kan indikator pencapaian kompetensi 1 KD lebih dari 2, minimal 2 lah, begitu? Iya, oke. Kemudian ada istilah bentuk, teknik. Kalau tambahan saya ada instrumen, tapi tambahan waktu. Kalau waktu itu kan nanti kapan sih Bapak dan Ibu melakukan penilaian gitu ya? Oke, nanti kita bahas. Sekarang apa yang dimaksud dengan bentuk atau teknik? Karena ada istilahnya. Nah, di buku panduan ini ada. Nanti Bapak dan Ibu akan lihat apa sih yang dimaksud dengan bentuk, apa yang dimaksud dengan teknik. Ya, bentuk itu bukti, wujud. Teknik kan caranya betul. Kalau bentuk buktinya, oke. Nih, teknik itu cara, bentuk itu wujud. Kalau saya bilang tes tertulis, itu masuknya bentuk atau teknik? Teknik. Bentuk Bu, bentuk teknik kan cara ya, caranya. Jadi kita melakukan penilaian kepada peserta, caranya bagaimana? Jangan tulisan. Tes tertulis, gitu ya. Kalau misalkan saya bilang teknik, gitu ya. Betul? Bentuk, oke. Terus kalau teknik, Pilihan ganda. ya, teknik pilihan ganda ada di buku acuannya. Teknik penilaian pengetahuan tes tulis lisan Jadi penulis. aspek. Iya. Tes tertulis, tes lisan itu termasuk ke teknik. Teknik. Iya, teknik penilaian. Tes tertulis, lisan, Penugasan termasuk teknik penilaian pengetahuan. ada di buku. Ada. Di panduannya di Panduan Ada halaman 17. Ayo. Halaman 12. Biar sepakat dulu. Ini teknik penilaian mulai halaman 10. Saya baca 17. Lingkup dan teknik penilaian. Oke, coba. Teknik penilaian itu ada 3. Ya, betul? Betul. Apa saja? Sikap, Penilaian sikap. pengetahuan, keterampilan. Ya. Terus, Sikap itu tes tertulis, tes lisan, penugasan. itu apa Itu maksudnya? termasuk teknik penulisan. Teknik tes tulis. Tes tuh bukan. Teknik tes tulis. Teknik Pengetahuan. penilaian pengetahuan. Iya, kalau yang tes Iya kan? tes. Yang, Penjelasannya gitu kan? iya, Ya, teknik penilaian. pengetahuan ada 3. Bilangnya. Yang pertama tes, tulis, lisan, sama penugasan nih. Itu sama bilang. Yang halaman berapa? Halaman yang ini ada, yang tadi saya baca itu ada di halaman 12. Pak, baca halaman 17. 17. Halaman 12 keterangannya bagaimana? Kalau halaman yang tadi Bagan, bentuknya bagan. Dulu, Itu. bukan halaman 12 kan? sudah ada teknik Suka teknik dinampak. penilaian. Teknik penilaian Bukunya itu udah ada. sikap, sikapnya spiritual dan sosial. Terus Ini di buku Tes tertulis. teknik penilaian ada sikap, Sampai bisa dah. spiritual dan sosial. Ini keterampilan, kinerja proyek. Jadi penilaian sikap Teknik penilaian sikap. Teknik dan sikap.
adalah Ada dua. melalui wawancara, catatan anekdot, Anekdot, catatan jurnal. kejadian tertentu dan unsur penilaian. Udah. Selain itu, ayo semua sama, ingat dulu. Baca dulu semua, baca Halaman berapa? Sembilan yang bawah lingkup dan teknik penilaian. Tadinya mau saya suruh baca dulu ini Bu Rina. Ya, masih baca dulu. Biar Nari masih cukup ya, ada waktu. Oke, masih ada waktu. Halaman 9. Karena bab 4 itu nggak akan paham kalau nggak baca yang ini dulu. Bab 2 ya. Halaman 9. Halaman 9. Lingkup dan teknik. Lingkup dan teknik. Teknik penilaian. Nah, dari mulai teknik penilaian A, penilaian sikap. Itu kan baru penjelasan penilaian sikap. Jadi lingkup penilaian sikap. Nanti ada penjelasannya, teknik-tekniknya. Iya. Apa nanti? Boleh dibaca dulu. Nanti kita cari informasi manusia. Ya. Saya minum dulu ya. Nanti Ibu harus bisa simpulkan dulu. Ya, itu berapa? Penilaian sikap tuh ada berapa? Tek. Pengetahuan ada berapa? Oh. Keterampilan. Nah, Bapak dan Ibu berarti Bapak ketika mengerjakan tugas ini, tugas yang LK02, Bapak berarti belum baca yang ini dong? Oh my God, coba lihat, baca tugasnya. Kan di situ ketika saya ini yang pertama dibaca adalah panduan. Itu Bapak dan Ibu nggak dibaca juga namanya. Makanya saya baru nuzon dibaca dulu baru bisa ngisi gitu. Iya. Ngajarin anak bahasa Indonesia memahami isi teks. Paragraf utama, paragraf gurunya juga nggak tahu mana paragraf utama. Coba lihat status saya yang poin kedua. Anda harus membaca panduan penilaian. Betul kan? Betul. Bapak dan Ibu tidak akan bisa menuliskan itu dengan benar jika panduannya nggak dibaca. Karena tahapannya begitu. Jadi kenapa Bapak dan Ibu saya percaya Bapak baca dulu. Makanya tekniknya udah nggak usah pusing-pusing. Oh, kalau sikap itu yang pertama ada utama, ada penunjang. Benar? Oke. Mana Bu Rina? Saya gantian ya. Yang gantian Bema, ya. Oke, sambil baca. Penilaian pembelajaran ada 3 macam ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu bedanya dulu. Nah, coba dituingkan penilaian. Serat. Oke. Sikap, pengetahuan, basic. Sekarang sikap bagi lagi ada berapa? 2. Good. 1. Utama, penunjang. Bagus. Saya nanya halaman berapa itu? Halaman 11. Cek. Halaman tuh. Baca halaman aja udah salah. Ada yang 11, ada yang 10. 11 di skemanya udah. Cek di halaman bukan dilihat di ininya, di halaman tuh ada halaman kan? Halaman tuh. Buku yang sama menyebutkan halamannya udah beda. Ada halaman 11. Ini utama, dasar utama, penunjang. Mana halaman 11 10? Di halaman 11. Dalam Kalau yang halaman 10 lihat ke bawahnya. Skema penilaian sikap. Jadi kalau saya bilang cerak berarti halaman berapa? Aduh. Oke, lihat. Berarti 10 benar, 11 juga benar. Kalau pakai cerak halaman berapa? Kalau pakai Bu Nena harus begitu kalau ngajar Bu Remi ya. Bu Nena belum ngajar Bu Remi. Saya 3 tahun jadi Bu Remi ya. Jadi saya biasa kan malas ngajar gitu olahraga. Ya. Sekali lagi penilaian ada berapa? 3. 1 sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu besaran
pelajaran dulu. Sekarang sikap ada 2. 1. Oke. Di kepalanya sudah langsung dipakai garis ya. Berikutnya utama ada berapa? Ada 2. 1. Oke, observasi guru kelas. 2. Habis itu Nyebutnya mapel atau muatan pelajaran sih? Apa? mata pelajaran. Panduannya mata pelajaran. Karena kalau di MI kan ada di SD itu ada guru PAI sama guru olahraga ya. Oke, dan karena guru tematik itu guru PAI itu misah ya. Kalau di SD ya, karena saya biasa mengajar guru PAI SD. Jadi kalau guru PAI SD itu kita berbicaranya bukan sebagai guru kelas, tapi sebagai guru mata pelajaran yang itu menjadi penunjang. Bisa dipahami nggak? Menjadi utama di situ untuk guru PAI mah ya. Oke, ulangi, utama guru kelas dan mapel. Oke. Deal dulu, habis itu selesai dulu ini sikap teh. Masih ada ke pinggirnya? Oke, waktu penilaiannya dulu di pinggirnya. Utama dulu, utama. Yang guru kelas Oke, yang guru kelas di mana? Saat pembelajaran. sama di luar. Oke, saya nanya dulu, kita dalam posisi guru apa? Guru kelas, berarti di luar dan di dalam. Oke, bisa dipahami? Jadi mengecek sikap siswa bukan hanya ketika Pembelajaran. tetapi ketika di luar juga ya. Oke, itu apakah penunjang atau utama? Itu menjadi salah satu penilaian utama. Oke. Berikutnya, yang penunjang. Ini dulu yang guru apa? Pembelajaran juga di luar. Ini kalau ini untuk utamanya yang untuk sikap itu adalah guru PAI. Utama ya. Guru mapel lain juga sebetulnya kalau sikap itu mestinya harus ya. Oke, berikutnya penunjang. Apa saja? Penilaian diri, penilaian antar teman. Oke. Kalau yang sebelum ini Bu Rina yang 2014 kalau saya tidak salah panduannya itu ada waktunya. Kalau penilaian diri dan penilaian antar teman minimal dalam 1 semester itu dilaksanakan oleh guru 1 kali, ada minimal begitu. Mungkin kalau yang 2016 sudah direvisi berarti dilaksanakan. Artinya saya nanya dulu, yang harus Bapak dan Ibu lakukan apakah observasi atau penilaian diri atau penilaian antar teman? Observasi. Saya nanya, yang harus dilaksanakan itu observasi antar teman atau diri? Oke. Wah, ini utama. Ini penunjang. Lamun dina hukum mah ieu Wajib. sunnah. Bayar puasa heula atau sawal heula, nyawa heula? Puasa. Eta lain guru MI lamun nyawalan heula anu bayar henteu. Tong aku guru MI. Oke. Yang utama itu begini, yang namanya observasi itu wajib dilakukan oleh guru kelas. Kudunya. Nah, di samping observasi untuk melengkapi, kalau kata Ibu Suharsini Arikuntoma, agar ada triangulasi data. Jadi di observasi, jadi misalnya kita melihat ini siswa di observasi begini, penilaian diri begini, oleh antar teman begini. Jadi 3 sumber itu nanti menjadi akurat. Kenapa? Kadang-kadang observasi yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi ketika kita melihat begitu, kata teman-temannya begitu. Ketika dia ditanyakan ke sendiri, ternyata begitu. Bisa dipahami nggak? Itu yang namanya akurasi. Itulah valid penilaian itu. Valid di sungai. Gitu ya. Saking paling Musik ya. Kentir. Emang sarung Pak Haji, valid.
Oke, Bu Rina nggak ngerti ya valid apa ya? Nggak ngerti Bu Rina. Jadi Bu Rina di sini yang tidak akan tertawa Bu Rina. Valid itu hanyut Bu Rina. Ya. Oke, bisa dipahami dulu? Jadi kalau guru hanya melaksanakan observasi, berarti guru hanya melakukan sholat wajib. Nah, baik. Duha, tahajud, mau sholat rawatib. Saya nanya keutamaan sholat sunnah kan banyak sekali ya. Namun kalau kita asosiasikan seperti itu, ya setidaknya sholat rawatib itu yang muakkad deh gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba dicetrek dulu di kepalanya. Dicetrek ya. Penilaian sikap ada 2. Utama, penunjang. Penunjang utama dilakukan oleh guru kelas sama guru mapel. Gitu kan? Dilaksanakan di dalam dan luar. Jadi guru kelas berhak menilai siswa di keseharian. Ya. Kemudian berikutnya penilaian diri, penilaian antar teman. Oke, nanti ada contoh nanti dimulai halaman 21 sampai halaman 33 tentang akan dibuka. Tentang penilaian sikap, baik itu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nanti Bapak dan Ibu begini, kalau observasi nanti apa yang diobservasinya, sikap apa yang akan diobservasinya, gitu. Peduli, indikator naon, gitu. Apa aja indikatornya? Ada di situ di halaman itu ada. Terus kenapa misalnya disiplin, kemudian ada beberapa sikap. Kenapa sikap-sikap itu yang harus diobservasi? Itu sesuai SKL, standar kompetensi lulusan SD. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi nanti di SKL itu ada sikap SD itu harus bagaimana kalau keluar teh. Nah itu yang harus diobservasi di kelas hiji tapi ke kelas genep. Paham dulu nggak? Jadi kalau gurunya nggak pernah baca SKL, kumaha yang sikapna. Jika ayeuna tugaskeun bikin teknik, udah baca belum tekniknya? Ada. Terus paham dulu nggak? Oke, paham dulu? Oke, nanti di penilaian diri dan penilaian teman, kalau ibu melaksanakan penilaian diri, pastikan didampingi penilaian antar teman. Instrumennya sama, hanya bedanya teman saya melakukan, misalnya teman saya selalu datang tepat waktu. Kalau penilaian diri, saya datang tepat waktu. Paham nggak? Ya. Cek babaturan nama tidak. Cek dirinya iya. Menurut observasi, ya sakapun iya, sakapun tidak. Bisa dipahami nggak? Iya. Gitu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Penilaian diri tepat. Penilaian teman enggak. Cek observasi kadang-kadang tepat, kadang-kadang bisa dipahami nggak? Guru nanti menyimpulkan sikapnya seperti apa berdasarkan hasil ini. Paham dulu nggak? 3 ya. Saya nanya, kalau begitu penilaiannya objektif nggak? Objektif nggak? Objektif. Menurut gurunya, menurut temannya, menurut dirinya. Valid. Itulah yang dimaksud oleh, kalau dalam penelitian oleh Bu Suharsini itu adalah triangulasi data. Data itu nggak boleh diambil hanya dari satu sisi saja. Paham dulu? Jadi teknik-teknik ini untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang valid. Oke, penilaian sikap paham dulu. Gambaran besarnya. Nanti detil-detilnya Bapak dan Ibu harus baca dulu. Sebelum nanti saya jelasin, saya mungkin tidak akan, nanti harus baca dulu. Oh, perencanaannya, sikapnya ini, indikatornya harus seperti ini. Instrumennya, saya peduli, apa instrumennya, gitu. Untuk penilaian diri, untuk observasi itu apa, gitu. Nanti ada di situ contohnya. Oke, sekarang beranjak ke pengetahuan. Ada berapa teknik? 3.
Benar. 3. Hiji. Kinerja Tes tertulis. 2. Lisan. 3. Sekali lagi di sini ya tes tulis. Jadi sikap. Kedua pengetahuan. Bagi 3 pengetahuan. 1 tertulis, 2 lisan, 3 penugasan. Oke, sekarang tertulis kapinggirna. 1 pilihan ganda. Nanti itu yang maksud Bu Rina tadi mau menjelaskan. Tapi Bu Rina menjelaskan capek-capek dan kalau belum baca mah Bu Rina kan capek-capek. Mending bobo cantik begitu ya. 1 pilihan ganda atau kita kenal dengan multiple choice. Jadi, sih soal multiple choice saya mancan pernah make. Pilihan ganda itu. Multiple choice. Yang kedua, benar salah. Bahasa kerennya apa? Ya guru MI Cirebon kudu rada harapan eta. Terus kemudian menjodohkan. Bahasa ieu naon? Mengawinkan. Ya. Kemudian dan yang terakhir adalah isian ya. Isian, esai. Isian itu ada hanya satu kata, ada istilah titik-titik di bawah ini. Nah, ada yang rada panjang, yang mau panjang. Jadi ada isian, ada esai terbatas, ada uraian gitu ya. Biasanya di SD tidak sampai panjang-panjang. Kalau di mahasiswa coba Anda jelaskan eta soalna hiji nulisna 3 halaman gitu kan? Nah, di SD enggak, biasanya hanya isian dan uraian gitu. Betul ya? Oke. Itu untuk tes tertulis. Sekali lagi, tes tertulis teh aya sabaraha bentuk ininya. Ini yang pertama tes pengetahuan, ininya adalah tes tertulis. Nanti ini bentuknya, apakah yang ini bentuk atau yang ini bentuk atau yang ini teknik, ini yang bentuk gitu ya. Eta keneh sebenarnya. Biasanya teknik itu sudah yang paling kecil begitu ya. Tapi kita sebut juga ya tekniknya teknik tes. Itu memang pengelompokannya bisa lah. Bentuknya pilihan ganda gitu kan? Iya. Itu gara-gara temaraca. Oke, lanjut. Kemudian tes lisan. Ada berapa? 1 perintah, 2 kuis, 3 Saya nanya dulu, Ibu kalau melaksanakan tes lisan disiapin nggak tulisannya? Ada nggak ada lisan jebret. Nah itu yang salah Bapak dan Ibu. Sekali lagi, yang namanya tes lisan itu ada 3 bentuk. 1 perintah, 2 kuis, tanya jawab. Semua tes lisan itu harus ada tulisannya. Yang beda adalah penyampaiannya. Lamun ibu dan bapak ada lisan, saya mah kumaha saya. Nanya naon da lisan, nah itu guru yang aneh. Tes lisan itu hanya caranya saja, persis seperti tulisan disiapkan. Jadi ada istilah panduannya. Jadi ketika kita nanya, apalagi kuis, masa kuis di luar kepalanya? Nanti kasih ieu mah gampang, kasih ieu mah hese, ada sih mah udah badag bere nu hese. Kasih ieu mah sok barang bere, jadi we nu gampang. Nah, itu tidak rumah sangga. Ieu mah bapana sok mere ieu, cau kali mah. Suka-suka. Nah, salah satu prinsip penilaian itu adil, objektif. Jadi saya mohon maaf. Jadi ketika Bapak dan Ibu diisi tes lisan, Bu, saya kan suka nanya, mana tes lisan, mana ininya panduan tes lisannya? Bu, namanya juga tes lisan, kumaha lisan, itu yang salah. Tes lisan itu kalau misalnya dalam bentuknya perintah, ya perintahnya tulis, apa perintahnya? Gitu. Silakan Anda bacakan, bisa gitu kan? Kalau misalnya yang tadi yang kedua itu kuis, tulis kuisnya apa? Kuisnya, gitu ya? Paham ya? Oke, yang ketiga penugasan.
Ayo dineta tuh. Individu atau kelompok. Oke, penugasan itu bisa individu atau kelompok. Saya nanya, penugasan tercatat nggak oleh gurunya? Tugaskan apa ya? Waduh, dicatat. Udah, si sonake penugasan. Dia tugaskan naon? Naonnya kamari teh. Baru dah kayak kamari ditugaskan naon tuh ibu teh. Aneh. Semua tes, sekali lagi, yang namanya tes di pengetahuan harus berdasarkan kisi-kisi. Oke? Mau lisan, mau tulisan, mau penugasan itu jelas mau mengukur kemampuan apa? C1, C2, C3, C4, C5 atau C sabaraha? Bisa dipahami nggak? Kalau tidak ditulis, Bapak dan Ibu bagaimana tahu itu C berapa? Gitu kan? Oke. Paham dulu? Oke, saya ulangi lagi. Pengetahuan ada berapa? 3. 1. Tertulis. Kemudian berikutnya tertulis. Kemudian ganda. Menjodohkan. Siap. Oke, siap saya. Berikutnya tes bisa. Penugasan. Oke, saya ulangi dari awal. Ya. Penilaian teh untuk penghasil belajar ada berapa? 3. 1. Sikap hanya berapa? 2. Utama. Wali kelas. Guru kelas. Apa saja ininya tekniknya? Oke. Kemudian itu yang pertama unsur saya. Kedua. Apa aja? Oke, penilaian antar teman dilakukan di kelas di alam pembelajaran. Oke. Sekarang pengetahuan. Ayo sabaraha? Ingat ya, bukan tes tulis, tes tertulis. Yang tertulis 1. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah lisan. Yang berikutnya penugasan secara individuasi dan kelompok. Yang terakhir adalah keterampilan. Ada berapa? Ada 3. Kinerja, proyek, kinerja. Yang kedua, yang ketiga, ada produk ya? Kinerja itu ada 2, praktek sama ini produk. Kinerja maksudnya. Biasanya ada produk ya. Di situ memang ada 3, tapi cek di bawahnya. Perasaan ada produk deh. Secara umum kan sih Bu. Jadi kinerjanya jadi 2. Kinerjanya 1. Praktik, yang kedua sama Oke, produk. kinerja jadi 2. 1. Produk dan praktik dan produk. Oke, jadi masuknya ke kinerja ya. Oke, ya disebutnya kalau Bapak dan Ibu mengatakan kinerja bisa, tapi kadang-kadang lebih umum disebut unjuk kerja ya. Sama aja. Berarti unjuk kerja itu ada 2, ada praktik, ada produk. Boleh. Mau di apa namanya dipisahin juga bisa. Jadi ada 3 berarti ya, kinerja, proyek, portofolio. Berarti kinerjanya yang dibagi 2. Iya. Yaitu adalah praktik dan produk. Oke. Kebayang dulu nggak yang begitunya? Nah, Bapak dan Ibu mohon maaf. Maksud saya kemarin memberi tugas itu, nah yang ini maksud saya tuh. Tekniknya apa, sikap apa, pengetahuan apa, keterampilan apa. Hanya saya minta jebret aja ditulis, misalnya produk.
atau misalnya ininya tes tulis dalam misalnya tes tertulis tekniknya adalah pilihan ganda gitu maksudnya. Itu loh Instrumen berarti. karena saya berpikir karena saya menugaskan Bapak dan Ibu membaca dulu panduan. Ini mah udah dikasih itu juga nggak dibacanya, jadi lihat palingan lamanya. Dan itu kan sebetulnya mulai itu di bab 2, Bab 2 pun dari atas tuh dari mulai konsep loh, bab 2 tuh ya. Konsep, kemudian prinsip penilaian, manfaat, baru yang bagian D, lingkup dan teknik penilaian. Nah, itulah yang ditugaskan itu di sini, begitu maksud saya. Tapi sudah paham sekarang? Paham ya? Nah, Bapak dan Ibu nanti dilanjut sama Bu Rina. Begini, mulai besok Bapak dan Ibu sudah akan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan penilaian masing-masing. Mulai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Paham dulu? Oke, itu mulai Bapak baca di halaman 21 bab 4. Tahapan pelaksanaan penilaian. Nah, jadi nanti malam, sekarang itu bereskan dulu ya ininya. Yang tugas ini segera upload saja. Pokoknya penting mah tadi bentuknya aya naon namanya Bu Rina. Ada yang tadi teknik dan bentuknya itu ada yang begini yang tadi kita jelasin. Sudah ada di kepala semua kan? Katalan tak? Iya. Katalan boleh disimpulkan aja supaya gampang. Jadi kalau kita punya KD pengetahuan, KD simbolnya angkanya berapa? 3. Oke. Maka ada 3 kemungkinan yang Bapak Ibu lakukan. Apa saja coba tekniknya? Tulis, lisan, semuka. Bapak dan Ibu pilih bebas mau pakai apa. Ya. Jangan semuanya ditulis. Jangan ditulis apa atuh. Bahkan misalnya makanya di situ kan Semua. bentuk atau teknik kan. Misalnya tertulis dalam kurung atau dan koma pilihan ganda. Tertulisnya hanya pilihan ganda saja. Gitu. Oh, baru tahu. Ada yang tinggal penugasnya tinggal individu. Nah, begitu maksudku. Paham? Keterampilan contoh bebas. Kalau keterampilan, halo. Keterampilan. Simbolnya KD berapa? 4. Gitu kan? Iya, 4 titik. Sabaraha ayeuna baha? Apa? Coba. Keterampilan, kinerja, proyek, portofolio. Kinerja saya sabaraha? Pilih hiji we, hiji ge cantang tuh di kawean eta teh. Kinerja, proyek, dan Sampai itu. Sama portofolio. Hese Gusti, Masya Allah kalian. Salahnya kan cek. Nah, sekarang gini, jadi Bapak dan Ibu lengkapi itu, segera posting ke tugas itu. Yang penting itu tekniknya keisi. Soal waktunya udah sementara kira-kira dulu atau sudah dijelaskan tadi Bu Rina. Sudah dijelaskan tadi ya. Nah, nanti segera posting. Dan nanti malam tulis PR-nya. Baca bab 4 tuntas. Kudu dikitu Bu Rina. Aduh, salah. Baca bab 4 tuntas dan tolong membuat poin-poin penting kesimpulannya. Jadi nanti begini, pengetahuan, perancangannya apa saja, merancang penilaian itu dari mulai misalnya sikap peduli, indikator peduli apa aja gitu kan. Kemudian setelah itu membuat instrumen untuk mengecek bahwa siswa peduli itu apa saja instrumennya begitu. Nah, setelah itu bagaimana kita itu misalnya observasi. Nah, nanti bagaimana kita mengobservasi si A. Hasilnya bagaimana? Kemudian anggaplah kita sudah melakukan observasi. Kita nanti punya data. Ada datanya. Nanti bagaimana mengolahnya sampai nanti jadi deskripsi di lapor. Itu lengkap, Pak. Paham nggak? Itu susunnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengolahan sampai pelaporan.
itu dimulai, itu bab 4 mulai. Dan urut mulai sikap, pengetahuan, keterampilan. Tolong dibaca dengan sangat jelas, sangat detail. Kalau besok tidak paham, nanti kita diskusi dulu sebentar. Dan Ibu sudah mulai, dan Bapak kalau sudah, oh iya begitu, nanti mulai menyiapkan yang sesuai dengan tugas yang sekarang. Saya contoh misalnya tadi kata Bu Rina, untuk sikap, tekniknya observasi. Nah, Ibu lihat observasi, mau mengobservasi sikap apa, gitu. Indikatornya apa, gitu. Satu aja, satu-satu. Jadi indikatornya apa, kemudian instrumennya seperti apa, kemudian ada rekapan hasil nilai sikap. Nanti mengolahnya bagaimana, gitu. Ya, jelas dulu nggak? Ibu kalau tidak baca pasti nantinya pusing. Tapi kalau baca, Ibu nanti bisa menyimpulkan sendiri. Nanti, oh iya, saya di situ tes tertulis. Nanti ada ininya. Nah, Bapak dan Ibu di penilaian pengetahuan itu mulai diambilnya dari promes, KKM. Itu nanti tidak usah kita terlalu ribet. Nanti mulai langsung di perencanaan penilaiannya kan dari atas promes. Nah, mulai dari bawah terus ke bawah. Promes dianggap Bapak dan Ibu sudah. Itu sebabnya dari kemarin promes itu memang harus dibawa, begitu. Karena urutannya dari situ. Dari mulai itu aja, dari mulai membuat kisi-kisi, gitu. Dari mulai KD-nya apa, indikatornya apa, begitu. Ya, seperti itu yang kayak kemarin gitu kan. Nanti instrumennya seperti apa, nanti ada skornya dan seterusnya. Sampai penilaian keterampilan. Oke, paham tugasnya? Jadi sekarang bereskan itu, diposting dulu ya Bu Rina ya. Biar nanti Bapak nggak numpuk, nanti setelah itu fokus membaca tentang Bab 4. Iya, bab 4 ya. Mulai halaman berapa? Iya, 21. Itu yang sebetulnya musabeh itu yang paling penting. Jadi yang halaman tadi, yang bab 2 itu konsep itu dijabarkan secara detail di bab 4. Kenapa bab 3 dilewat? Bapak dan Ibu boleh baca, tapi bab 3 itu adalah penilaian oleh satuan pendidikan. Kalau bab 2 dan bab 4 itu oleh pendidik atau oleh guru. Bukan tidak boleh dibaca, tapi silakan dibaca. Tapi kita besok itu akan belajar fokus di bab 4. Oke ya? Nanti Bapak dan Ibu akan harus bisa membuat instrumen sampai mengolah. Bisa dipahami? Jadi tolong masing-masing ketua kelompok memastikan setiap anggotanya baca. Nanti ada diskusi di kelompok. Boleh nanti diskusi di kelompok yang belum paham. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke ya. Saya kemarin lupa bahwa itu benar ya. Harusnya kalau ini harus dijelaskan, baca dulu halaman ini sampai halaman ini ya. Saya lupa kemarin karena saya pikir Bapak dan Ibu baca. Ternyata tidak baca. Ya sudah. Berarti bukan salah Bunda mengandung. Berarti nggak usah diterangin lagi ya. Itu contohnya sangat lengkap. Oke? Paham dulu Bapak dan Ibu? Sudah oke semuanya? Oke, jadi sekarang silakan bereskan dulu yang tekniknya yang tadi, yang kedua, apa namanya? Tugas kedua LK02. Ya, nanti segera segera diserahkan. Nanti saya cek dari belakang. Gak usah detail dulu ya? Apa? Gak usah tambahan modelnya tanya apa? Misalkan tes tertulis apanya gak usah dijelasin ya? Nggak usah. Tertulis aja. Kalau mau di ini kan misalnya tertulis pilihan ganda, itu boleh. Jadi nggak usah dijelasin tertulis soalnya enggak. Itu aja hanya instrumennya nggak usah terlampir. nggak nyimpen itu aja, udah simpen kata-katanya aja. Oke, silakan Bu Rina. Oke, Sudah mulai ya Bapak dan Ibu ya? Sudah mulai paham? Sudah mulai kebuka Bu? Ya. Maksudnya kenapa kita Balai Diklat dalam hal ini ya selalu melaksanakan pelatihan buat Bapak dan Ibu guru-guru di madrasah supaya kompetensi Bapak dan Ibu semakin meningkat, kan tujuan kita begitu ya? Nah, nggak boleh kalah sama guru-guru yang lain Bapak dan Ibu. Jadi ini tujuannya
kalau kita sudah paham sekarang Bapak dan Ibu, mohon maaf. Jadi guru MI udah berapa lama? Jadi malu jawabnya. Jadi guru MI-nya sudah berapa lama? Tapi saking lamanya lupa, melakukan penilaian sudah di luar kepala, Bu. Tapi teorinya nggak dibaca, tidak tahu. Nah dari sini nanti Bapak dan Ibu ngajarin ke teman-teman yang lain di sekolah ya. Halo, udah serius dengan tugasnya. Iya, jadi nanti sampai sini tolong informasikan apa yang sudah didapat oleh kita dari kita untuk Bapak dan Ibu, sampaikan ke rekan-rekan sejawat. Sehingga kalau kata saya Bapak dan Ibu, halo, guru MI itu kan ngajarnya di kelas itu saja, bertanggung jawab sendiri, sehingga kemajuan anak itu ada di tangan kita kan Bapak dan Ibu. Halo, satu tema itu berapa hari biasanya? Satu subtema berapa hari? Satu subtema seminggu. Jadi maksud saya kan kita punya jatah mengajar seminggu. Sebelumnya Bapak dan Ibu bisa buat pemetaannya untuk penilaian, kan begitu. Kalau sudah dapat pemetaan, bikin RPP-nya, kan bagus administrasinya, jelas administrasinya gitu, itu maksud saya. Sehingga yakin ketika satu subtema udah selesai, mau kapan ulangannya, mau kapan penilaiannya, Bapak dan Ibu sudah berpikir mau di akhir atau nanti aja digabung dengan subtema berikutnya, boleh kan, terserah kita kalau masih ada kan. Tapi kalau kayak lisan itu kan pada proses, bisa langsung Bapak dan Ibu datang. Itu maksud saya. Jadi kalau yang tertulis itu bisa dilakukan pada akhir, terserah Bapak, terserah Ibu. Tapi yang lisan atau penugasan, bayang ya. Jadi kalau selalu ulangan terus. Jadi kalau kita nggak ulangan tapi kasih tugas boleh. Nah, beresin dulu kan. Jadi jangan ditulisnya semua tes tertulis ya, itu tes tertulis. Padahal belum tentu dilakukan. Satu apa? Kalau dua sikap sosial, kalau satu sikap spiritual. Kan tahu? Jangan bilang baru tahu, Bu. Ingat lagi sekarang. Jangan dibuktikan Pak dengan buku ya Pak. Jangan dibuktikan dengan buku dulu. Dengan kelihatan. Ini buku terbaru ya Bu? Pak indikatornya juga harus lihat deh yang jadi gini, ini kan, ini Ibu, nanti kalau udah ngetik, nanti boleh kirim ke WA siapa aja kan, boleh ke WA suami, nanti lihat nih, ini kan tugas anak ini tambah anak, suami sendiri, atau ke saya juga nggak apa-apa, lihat, intinya itu tambah lampiran, oke? Nah, nanti kirim file yang tadi kirim ke saya, nah. Terus kan, nanti
Sekali saya ajari nanti Ibu bisa. Yang tadi. Beda ini sih, beda HP-nya. Kalau cara mendownload yang ada di, soalnya ini kan bisa masuk ke kelas di HP-nya. Bisa. Dia juga bisa masuk kalau sudah ada di HP. Bisa. Udah disusun semua nih. Cuma belum coba di sini. Iya, makanya gitu loh, Ada di sini tapi di mana? Ininya di mana? Sama anaknya di tadi. Coba nanti tanyain. Sebentar, Bu Rina sebentar. Ini tugas ini. Selek. Nah, ini kan
Iya. Gak usah observasi,